bagaimana gaya memimpin atasan di sini? Apakah tipe yang suka mendengar masukan atau memutuskan sendiri semuanya? Menurut saya sebagai karyawan di Panda ini, atasan saya itu dia tipe yang suka mendengar masukan, baik dari misalnya dari saya sendiri. Jika ada masukan dari saya, itu sering mendengar dan sering langsung melakukan apa yang saya berikan masukan ini. Begitupun dengan karyawan-karyawan yang lain. Kemudian yang kedua, atasan saya di sini juga dia tipenya yang suka menyesuaikan situasi atau kondisi, di mana ketika ada perubahan jadwal yang secara tiba-tiba, misalnya saya yang sesuai jadwal, saya yang libur hari ini, misalnya saya libur hari ini, dan ada juga teman karyawan yang lain dia ada kehalangan untuk masuk kerja, di mana atasan saya itu di sini menghubungi saya untuk menggantikan yang dia yang berhalangan tadi, ya. Betul. Jadi tipe di sini ya mendengar ya masukan. Ya, demokratis sama situasional. Baik Pak Alfa, menurut Anda dari mana gaya atasan memimpin di sini? Apakah tipe yang suka mendengar karyawannya atau hanya mereka mengatur apa-apa sendiri? Menurut saya sendiri, atasan saya di sini tuh dia adalah tipe yang suka mendengar tipe yang suka mendengar masukan. Apabila ada karyawan yang ingin memberikan masukan ke Panda ini, termasuk saya sendiri, atasan saya di sini tuh dia langsung dengar dan lakukan apa masukan dari karyawan-karyawan tersebut. Nah, kemudian atasan saya di sini tuh dia juga tipe yang menyesuaikan kondisi atau situasional. Misalnya ketika ada perubahan jadwal yang tiba-tiba, misalnya saya yang off hari ini dan ada tuh yang karyawan yang lain yang masuk. Nah, tiba-tiba karyawan yang masuk ini itu ada kendala sehingga dia tidak bisa masuk. Nah, si atasan ini dia tuh menghubungi saya yang off hari ini atau libur hari ini, bahwa untuk hari ini digantikan dulu karyawan yang kendalanya masuk hari ini. Nah, terus Bapak Alfa, bagaimana gaya memimpin tersebut mempengaruhi semangat kerja karyawan? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa atasan di sini tuh suka mendengar masukan dari karyawan-karyawan. Nah, di mana di atasan ini suka mendengar masukan karyawan itu, karyawan-karyawan di sini tuh dalam produktivitas, kenyamanannya dan semangat dalam bekerja itu dia semakin baik. Kenapa? Karena masukan dari karyawan-karyawan itu didengar, ataupun dari apa yang namanya bonus dan lain-lain lah, ya. Ya, next. Selain atasan resmi, adakah karyawan lain yang tidak punya jabatan tinggi tapi omongannya sangat didengar dan dihormati oleh rekan-rekan lainnya? Ya, ada. Saya sebagai karyawan di sini ada karyawan yang seperti itu, di mana masukan itu sering didengar. Tidak ada yang tidak punya jabatan tinggi, dia hanya sebatas karyawan saja. Yang isinya ada karyawan seperti itu. Jadi, selanjutnya, bagaimana biasanya atasan mengambil keputusan penting di perusahaan ini? Apakah melibatkan staf atau diputuskan sendiri? Atasan di sini tuh dia melakukan sendiri terlebih dahulu. Dia melakukannya sendiri,
apabila dia tidak bisa, baru melibatkan staf-staf di sini. Ya. Oke. Yang ketiga, bagaimana situasi politik di tempat kerja ini? Apakah ada persaingan tertentu antar karyawan atau kelompok untuk mencari perhatian dari atasan? Saya tidak ada yang karyawan seperti itu di sini. Di sini itu semuanya sama, sama rata. Baik, Pak Alfa, apa perbedaan pendapat atau konflik seperti apa yang paling sering terjadi di sini? Apakah masalah pekerjaan atau masalah pribadi? Yang pertama sih masalah pribadi. Termasuk saya sendiri yang pernah ngalamin ada satu karyawan yang tidak mau tukar shift sama saya. Gimana? Kenapa saya mau tukar shift? Karena ada saya juga kegiatan. Jadi saya tanya dia, karyawan yang lain, dia ini karyawan yang lain. Saya tanya, bilang apakah bisa tukar shift? Katanya dia tidak bisa. Nah, itu salah satu ada konflik yang terjadi di sini tuh, para karyawan di sini tuh tidak mau tukar shift. Jadi, Ya. terus yang apa yang biasanya menjadi penyebab utamanya itu yang munculnya gesekan atau permasalahan? Yang penyebabnya itu kenapa karyawan yang saya tadi bilang itu tidak mau tukar shift, karena dia itu tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena dia katanya ada kesibukannya. Ya, ada kesibukan yang lain, dan dia itu merasa istirahatnya tidak cukup. Itu rasanya jadi Pak. Iya, istirahatnya tidak cukup. Terus bagaimana cara nyata dari atasan atau rekan kerja untuk mendamaikan dan atau menyelesaikan masalah itu Pak? Ya, untuk atasan apa? Untuk menjelaskan masalah yang tadi itu yang tidak mau operasi, saya pernah ngalamin bahwa saya pernah bicara sama atasan bahwa solusinya yaitu dengan cara saya itu terlambat masuk. Misalnya tuh saya masuk sore, di sini kan shiftnya ada 4 shiftnya di sini. Saya misalnya masuk sore jam 6 maghrib ya 6. Saya masuk dan saya bicarakan ke atasan bahwa ada kegiatan saya yang tidak bisa saya masuk tepat waktu. Jadi sebab tinggal ini ya bisa tinggalkan. Jadi saya bincangkan ke atasan bahwa saya nanti akan terlambat saja. Jadi alasan ini memberikan solusi dari konflik tersebut. Iya, dia memberikan solusi saya daripada tidak masuk, ya mending yang terlambat saja. Tiga. Baik Dok Alfa, dan yang mungkin apa saja di tempat kerja ini yang sering Bapak Kita jangan apa-apa. Mandi potong lagi. Baik, hal apa saja di tempat kerja ini yang paling sering bikin karyawan stres? Menurut saya ya banyak yang bikin karyawan di sini stres. Salah satunya yaitu salah satunya di sini tuh TV yang sering mati tiba-tiba, PS-nya yang mati juga, koneksinya terputus, dan masalah jaringan juga di sini. Jadi itu Iya. terus bagaimana cara dari Pak Fadri atau dari Pak Nadiem ini untuk mengatasi masalah stres yang tadi Bapak sampaikan tadi? Solusinya itu ini dari atasan yang diberikan ke karyawan. Solusinya yaitu yang pertama TV-nya itu dimatikan ulang atau dihidupkan ulang lagi. Ya, direstar. Sama halnya
selanjutnya juga yang IPS-nya juga direset kembali agar supaya PS-nya itu stabil lagi kembali, tidak tiba-tiba mati, tiba-tiba terputus koneksinya dan lain-lain. Jadi mungkin ini kepanasan ya? Ya, salah satu kepanasan ya, betul kepanasan. Nah, baik Kak, bisa tidak ceritakan bagaimana sejarah awal dari terbentuknya atau berdirinya Panda Game ini? Kalau sejarah awal itu awalnya kalau yang saya tahu ya kan dari sisi saya, beda lagi kalau dari sisi owner. Saya kan sebagai manajernya di sini. Nah kalau misalnya awalnya kenapa sih pengen bikin Panda Game gitu, rental PS? Kan kami kan seumuran saya ini maksudnya untuk cari hiburan atau hal-hal yang tempat untuk refreshing gitu kan biasa paling ke wahana-wahana lain kayak tempat hiburan kayak rekreasi keluarga begitu kan. Nah yang untuk sederajat dengan kita yang di Goa ini khususnya kayak kurang jadi kayak ownernya kebetulan hobinya PS juga, jadi kok lihat-lihat sini tuh prospek kayaknya. Nah akhirnya terus survei dan segala macam cocoknya di rental PS. Akhirnya bikinlah di Goa ini Panda Game. Kayak gitu sih kalau sejarah singkatnya, dari hobi aja sih, dan kayak hiburan PS tuh kayak agak susah gitu loh kalau di Goa caranya mau kemana sih yang kayak eksklusif lah, ada sofanya, terus ruangannya berapa room gitu kan. Terus dibikinlah rental PS sesuai dengan hobi sama basicnya kan yang ownernya juga pebisnis ya. Gitu sih ya. Kalau boleh tahu tanggal berdirinya untuk yang cabang ini tuh kapan sih? Kita kan baru satu ya, Panda Game belum punya cabang. Tanggal berdirinya berarti mulainya ya? Yang mulai Tanggal berapa? Mungkin bulan Agustus kalau nggak salah, tanggal 21 tahun 2025 lah ya. Baru belum setahun kan Agustus kayak bukanya. Dan kalau mulai dari renovasi itu mulai dari bulan Juni kalau nggak salah. Terus apa visi dan misi dari Panda Game ini? Kalau visi Panda Game ini, kalau dari kami pengennya rental PS Panda Game ini nggak cuma berdiri 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kalau bisa setiap regenerasi itu tetap ada gitu. Jadi berkelanjutan, pengennya tetap ada aja gitu Panda Game di setiap regenerasi. Jadi generasi ini misalnya tahunnya kita anak kuliah nih, kamu udah lulus, nanti ada adikmu yang juniornya itu ada ketemu lagi sama Panda Game, itu terus regenerasi ini berputar terus. Terus untuk misinya? Kalau untuk misinya lebih ke ini aja sih, maksudnya lebih supaya apa ya? Tadi kan kepada apa ini? Maksudnya misi ke kemana? Untuk ke karyawannya? Kalau ke karyawannya pengennya karena di sini apa ya? Mereka kan banyak yang kuliah, pengennya lebih mereka tuh bisa sebelum mereka kerja punya prospek untuk lihat dunia kerja tuh kayak gimana sih, sedikit-sedikit kan di bagaimana kita sama orang lain tuh kerja tuh gimana, walaupun di sini kita nggak tahu prospeknya dia mau kemana, tapi setidaknya dia ada gambaran lah, nggak kosong-kosong banget, nggak buta-buta banget ke dunia yang lebih luas nantinya kalau untuk karyawan. Bagaimana tingkatan jabatan atau pembagian kerja di sini? Mulai dari kayak owner, manajer, karyawan, Strukturnya ya? dan struktur. Kalau di sini susunan strukturnya itu pasti ada owner. Ada owner, ada dia pemilik saham terbesar di sini. Yang kedua itu ada manajernya saya sendiri. Jadi saya ibaratnya tangan kanannya dari owner, karena ownernya kan juga di sini. Yang ketiga itu ada supervisornya, dia yang membantu supaya setiap rencana-rencana Panda Game itu semuanya berjalan dengan baik kayak gitu. Terus sama ada karyawannya sih, itu aja sih kondisinya. Berarti untuk manajer dengan supervisor itu setingkat atau di bawah manajer? Beda di bawahnya, karena secara kayak administrasi itu dipegang sama saya,
dia nggak hidup masuk dalamnya, dia nggak tahu. Terus bidang usahanya ini Pandagen apa? Ya hiburan sama dia masuk ke hiburan. Terus Nah, selanjutnya Pak, ada tidak di sini tim atau kelompok kerja? kelompok kerja usia seperti apa? Bisa saja kayak tim-tim untuk persib atau bagian kayak VIP satu dia yang Oh, urus. nggak ada sih. Oh, nggak ada ya. Dia all in lah, semua dia general, masuk di mana-mana aja. Karena di sini ruang kerjanya nggak terlalu luas. Jadi pas seandainya kayak misalnya apa ya, nggak terlalu luas di sini sih kayak jadi mereka nggak pakai sub bidang pun nggak. Berarti untuk pembagian tugasnya semua Iya, tugasnya tetap setiap individu dapat, cuman nggak per kelompok-kelompok gitu. Kecuali tiketing, cuman itu dirombak per berapa. Betul ya. di sini itu ada tim nggak Pak? Dan siapa yang memilih tim tersebut? Kalau tim kerjanya itu di sini kan dia terbagi antara shift siang dan shift malam. Shift siang itu dia tadinya dari 2 orang. Shift siang itu biasa dia lingkup kerjanya itu sebagai operator, sebagai kasir juga, sama sebagai ini kebersihan dan pramu saja ketika peserta pesan makan, gitu ya makan. Itu mereka tuh berbagi tugas lagi ada mana di matahari. Terus untuk pembagian kerjanya itu biasa jadwal keluar itu diatur oleh saya sendiri. Jadi ya diatur oleh saya. Terus untuk pembagian tugasnya itu mereka sendiri yang pilih atau kita yang tunjukkan? Kalau pembagian tugasnya selama ini saya sendiri yang pilih sih, kecuali misalnya ada yang berhalangan. Ketika berhalangan mereka menginformasikan ke saya begini nanti sisa saya menyesuaikan. Menurut Kakak ini seberapa penting sih sebenarnya tim kerja ini dilakukan? Sebenarnya kalau tim kerja dibentuk itu gimana ya, setiap item-item pekerjaan di pantai itu kan kalau misalnya mereka nggak solid atau komunikasi yang kurang pasti berantakan juga ya, dan itu menurut saya poin terpentingnya. Jadi ketika kelompok kerja itu dibentuk pasti mereka harus menyesuaikan diri karena setiap minggu itu kan diganti shift-shiftnya. Jadi ketika mereka masuk dengan A atau masuk dengan B mereka harus menyesuaikan untuk supaya teman-teman kerja yang di Pandaging itu terlaksana dengan baik. Jadi menurut aku penting banget. Nah, baik Kak. Menurut Kakak ini apa sih yang paling sering membuat karyawan stres? Kalau selama pengalaman saya di sini kan saya biasa apa namanya tanya-tanya sama teman-teman kalau di sini kayak gimana supaya jadi pembelajaran buat saya ke depannya. Kalau yang saya tangkap selama ini itu mereka karena ada yang kuliah dan mereka kerja di sini, jadi pembagian waktunya tuh yang bikin mereka capek gitu. Jadi kayak misalnya habis pulang kuliah jam 5-an, nanti ya lanjut kerja lagi. Lebih ke capek sih, bukan stres lebih mahal. Dan mereka ketika mereka mengerjakan tugas itu biasa di sini. Jadi itu yang mungkin jadi distract mereka, jadi apa ya? Iya, karena waktu mereka terbagi, bikin mereka jadi capek. Jadi itu menurut saya yang bikin mungkin ya ada stres-stresnya kalau gitu. Kayak gitu sih. Paling itu. Jadi kalau masalah yang seperti itu bagaimana cara Kakak menyelesaikan? Kalau aku biasa ini sih kalau misalnya waktunya mereka itu misalnya udah capek banget nih, jadi biasa saya kasihkan dia di shift paginya, jadi malam tuh shift siang lah, karena kan pagi tuh mereka nggak bisa karena kuliah, jadi biasa di siang. Jadi mereka punya waktu lebih untuk ngajarin tugas dan lain-lain ketika malam. Dan juga kalau misalnya ketika ada tolak kuliah tuh saya biasa ambil alih dulu, jadi kayak ngebantu mereka supaya lebih rileks. Kalau misalnya mereka punya
kegiatan di luar saya tuh handle dulu kayak gitu, atau enggak mereka bisa pulang lebih awal kayak gitu sih. Jadi Kak, nah, jadi kalau semisal tuh Kak, cara komunikasi apa yang paling sering digunakan kayak di sehari-harinya Kak, kayak semisal ngobrol langsung atau tulisan Kak? Kalau misalnya saya ke customer, biasa saya langsung face to face sih. Apalagi kalau misalnya setiap ada kendala, kalau bisa saya dengan pihak tersebut dulu yang selesaikan. Kayak gitu. Kalau tulisan paling chat mungkin kalau misalnya ada kenapa-napa. Kalau tulis kertas itu enggak sih. Jadi Kak, terus bagaimana alur komunikasi kita Kak, dari atas ke bawah atau sebaliknya, serta bagaimana komunikasi Kak antar rekan kerja yang jabatannya kayak setara di sini? Kalau dari saya berarti saya ke bawah ke dari mana dulu gitu ya. Misalnya kalau ada masalah begitu kan, Iya. misalnya kalau lagi ada kendala itu biasa saya ke mereka dulu, ke bawah dulu, ke partner kerja saya dulu. Ini ketika ada solusi atau ada jawaban, saya komunikasikan ke balik ke ownernya. Dari bawah dulu Kak? Iya, saya dari bawah dulu baru saya ke. Tapi nggak apa sih menutup kemungkinan kalau misalnya mereka mau mereka mau langsung ke grup gitu. Nah itu bisa juga, di grup itu kan ada ownernya, jadi langsung. Jadi kayak kita suruh tanpa melalui saya, langsung di grup itu, dan biasa ownernya langsung balas juga. Terus Kak, kayak aplikasi atau media apa saja yang wajib digunakan untuk urusan kerja Kak? Kayak misal WhatsApp, email, atau ada kayak aplikasi khusus Kak? Kalau device-device yang biasa digunakan, kalau aplikasi ya, Ya kayak media kerjanya Kak di sini. media kerjanya itu biasa WhatsApp, Instagram, pastinya karena kan kita customer biasa DM kan di Instagram, TikTok juga, karena di situ apa ya, termasuk media kerja juga karena kan ngupload konten atau segala macam. Ya pemasarannya kan termasuk media kerja kan di situ. Kayak gitu sih paling WhatsApp. Iya itu sih. Kalau saya yang biasa untuk ngedit ya pasti saya butuh capcut kayak gitu untuk media kerja, bikin konten apa segala macam. Itu sih paling konten. Terus Kak, kayak kapan komunikasi di sini kayak harus resmi, formal, dan kapan biasanya boleh mengajukan biasanya Kak? Maksudnya gitu sih. Kayak dalam Contohnya kayak di situasi kayak ada di situasi tuh Kak, kayak harus formal atau kayak santai. kalau formal paling ketika mereka melakukan kesalahan, misal terlambat nih, nah itu ada surat SP, misalnya sudah 3 kali keterlambatannya, biasa dikasih SP. Itu sih ke yang melakukan pelanggaran itu sih paling kalau misalnya formal. Sama tanda tangan perjanjian kerja itu dibuatkan biasanya yang pegawai utama. Terus Kak, kayak kalau di satu kondisi itu Kak, kayak tapi yang kayak harus disantai begitu Kak. Oh maksudnya kalau misalnya kerja, Iya. terus kapan bisa santai gitu, kapan bisa serius, formal begitu Kak. formal begitu. Iya. Kalau di sini bagaimana ya Pak? Kalau rapat koordinasi juga nggak terlalu sering juga sih yang dilakukan. Biasanya kan di situ kalau misalnya verbal secara formalnya kan paling di rapat. Nah di sini tuh nggak terlalu jarang sih untuk diskusi, paling sharingnya di grup karena kan mau shift malam, misalnya kita mau diskusi siang, nah shift malam pasti nggak mungkin ikut, pasti mereka dia istirahat. Jadi lebih ke ini sih, jarang sih di sini untuk secara formal itu, lebih fleksibel sih kalau di sini. Iya. Nah kalau saya ke owner juga
Paling ketika ini bahas Zoom, kalau misalnya ada apa-apa mau dibahas atau bagaimana kedepannya target evaluasi dan lain-lain, itu biasa kami Zoom, dan itu cuma antara saya dengan orangnya, karena di sini kan lingkup kerja nggak terlalu luas dan strukturnya juga nggak terlalu banyak. Kak, kayak kendala apa yang paling sering terjadi saat kayak berkomunikasi antar kelompok gitu? Dan bagaimana kayak Pandaging ini memastikan pesan tetap tersampaikan dengan jelas? Kendala apa yang Paling sering terjadi saat berkomunikasi, Kak? paling sering terjadi? Kayak kita ke Koranta. Kalau saya ke teman-teman yang lain, kalau dibilang kendala, nggak ada sih paling. Maksudnya mereka menerimanya dengan responnya bagus aja sih. Apa ya kendalanya? Paling kalau misalnya ketika yang lagi kuliah gitu kan, terus ketika saya minta dia masuk di shift sekian tapi dia nggak bisa karena kuliah, itu yang menurut saya kendala terpusingnya kalau misalnya kita mau atur shift. Terus secara maksudnya kayak saya sama mereka nggak ada sih kendala, semua mereka menerima dan menangkap dengan baik. Jadi Kak, oke, bagaimana tingkat jabatan di sini? Ada kayak jalur panjang dan kaku atau birokratis, atau juga ada yang pendek, Kak? Kalau pendek dia seperti apa? Kecil. Oh, 2, 3. Juga Ya, bagaimana tingkat jabatannya di sini, Kak? Apa jalurnya panjang dan kaku atau pendek sehingga karyawan bisa langsung ngobrol dengan pendek? kalau misalnya tingkat komunikasi langsungnya itu dia pendek sih, karena dia jalurnya bisa fleksibel. Kalau misalnya mereka langsung mau melalui saya, biasanya kan ada yang kayak kalau langsung ke owner tuh kadang agak canggung ya. Jadi mereka karena terbiasa dengan saya di sini, jadi mereka melalui saya kayak gitu. Nanti pengambilan keputusannya saya melalui owner. Jadi semua atas pengetahuan owner. Kak, seperti apa kebiasaan atau budaya kerja sehari-hari yang paling ditekankan di sini, Kak? Yang paling ditekankan. Iya. Kalau di sini karena dia shift ya, jadi ketika ada fase di mana shift 1 harus selesai, lalu shift berikutnya masuk, dan itu mereka nggak boleh terlambat. Ketika mereka terlambat, otomatis yang shift sebelumnya tidak bisa pulang. Jadi mereka itu sih yang paling saya tekankan, kalau misalnya waktu untuk kedatangan itu mereka harus tepat waktu. Itu halnya kayak gitu. Berarti yang paling ditekankan di sini disiplin waktu juga. Iya, disiplin waktunya. Karena kan di sini shift dan orangnya nggak banyak. Di sini, Kak, prinsip utamanya Pandaging, Kak, apa atau yang selalu ditanamkan pada setiap karyawannya, Kak? Kalau prinsip utama yang saya tekankan ke karyawan ya, Iya. dalam aspek apa nih, maksudnya? Seperti yang kayak prinsip utama apa saja itu, Kak? Kayak seperti kejujuran. Oh, kayak gitu. Kalau jujur ya pasti poin pertama kejujuran. Karena kan di sini kita pegang uang ya. Ya. Maksudnya di sini tuh pegang uang dan banyak device penunjang kerja di sini. Karena kan rata-rata sini pakai PKS, pakai alat-alat untuk device yang untuk customer kan. Jadi kalau bisa ya pasti kejujuran yang pertama. Karena kita pegang makan dari usaha orang gitu loh. Saya ini kan punya orang, punya kita, dan kita cari uang di sini. Jadi kalau misalnya nggak ada nilai kejujuran ya nihil kayak gitu. Sama ini sih, kalau saya kejujuran sama iya, kejujuran pasti. Apalagi buat teman-teman yang kuliah. Jadi biasa saya support sekali teman-teman yang kuliah sambil kerja. Di Pandaging itu saya apa ya, maksudnya kayak
ketika mereka ada kesibukan karena kuliah itu saya distoleransi. Jadi ketika kerja kerasnya mereka udah kuliah, udah kerja, jadi situ saya fleksibel lah buat mereka. Yang penting mereka bisa atur waktunya mereka kayak gitu. Maka saya mendukung mereka kerja keras dalam kuliah dan dalam pekerjaan kayak gitu. Dan apa lagi? Sama ini itu aja sih kan. Baik, kita lanjut ya. Ya. Misalnya kan, bagaimana proses perusahaan ini dalam mencari dan menyeleksi karyawan baru? Apa syarat utamanya? Kalau proses seleksi karyawan baru, pertama pasti mereka harus informasi pribadi mereka harus geser ke kami karena itu sebagai penunjang kami tahu mereka gitu. CV. Ya CV, KTP gitu. Karena sebagai database kami juga kan, karena mereka mau kerja sama kita dan kalau misalnya orang tersebut kenapa-napa kan kita harus bertanggung jawab. Jadi kalau bisa database mereka itu kami udah punya dan habis itu ketika sudah terkumpul, kami sudah seleksi segala macam, kami lakukan pemanggilan untuk wawancara. Selesai wawancara selesai, baru kami infokan lagi untuk keterima atau tidaknya mereka di sini. Paling singkat sih. Terus pelatihan seperti apa yang diberikan oleh Anda ini agar kemampuan karyawan baru maupun lama bisa terus meningkat? Kalau pelatihan misalnya karyawan baru, mereka ini sih ada trainingnya. Jadi sebelum mereka masuk kerja di sini tuh saya biasa kasih training dulu sebelumnya. Paling 3 hari itu mereka udah karena di sini item kerjanya nggak itu aja, maksudnya nggak banyak kalau lingkupnya, jadi mereka bisa cepat paham. Training untuk PS kayak gimana, terus jalurnya itu kayak gimana itu kami training. Paling kalau untuk karyawan lama mereka pasti harus bisa install game, ketika ada device yang rusak mereka harus bisa perbaiki kayak gitu. Karena kan di sini elektronik semua ya, jadi banyak errornya jadi kalau bisa ya kayak gitu mereka harus bisa servis manual Kapan dan bagaimana cara perusahaan menilai apakah kinerja seorang karyawan ini bagus atau tidak? Dari mereka datang terlambat atau enggaknya itu bisa jadi poin utama buat menunjang penilaian mereka sih di sini. Kayak gitu. Jadi kayak misalnya mereka itu aktif nggak sama kami, kalau misalnya Kak ini tuh kayaknya bagusnya gini deh, kayaknya bagusnya itu ditambah game ini. Nah jadi mereka itu komunikasi dua arah sama kami itu berjalan kayak gitu. Jadi secara tidak langsung mereka juga ini anak apa ya kayak aktif memberi masukan ketika ada apa-apa tuh dia bisa handle gitu. Bonus atau penghargaan seperti apa yang dapat karyawan jika berhasil mencapai target atau prestasi? Nah kalau di Panda Game ini ketika kita bisa dapat mencapai target tiap bulan tuh misalnya ada targetnya dari owner, misalnya harus sekian, ketika kita bisa mencapai target jadi kita dapat bonus biasanya, jadi ada biaya tambahan di luar gaji ya. Dan biasa juga kalau misalnya kayak kemarin kita lebaran apa ya? Itu biasa kita makan bareng di sini kayak gitu. Itu salah satu reward kecil buat karyawan di sini. Nah ini kan biasanya juga kalau karyawan melanggar aturan itu apa biasanya sanksi yang diberikan dari perusahaan? Nah kalau misalnya tadi keterlambatan di sini kan kayak susah ya kalau misalnya orang terlambat. Jadi kalau misalnya dilihat tingkat keterlambatannya sudah parah dan berulang-ulang, itu biasa dapat SP. Tapi SP-nya juga dari tingkatannya. Kalau misalnya sudah dapat 2 kali SP, berarti dia dapat sanksi. Biasa saya kasih sanksinya itu dia membersihkan selama 1 bulan. Jadi dia ngambil shift-nya orang yang dia jadi beban buat dia. Jadi misalnya dia terlambat ketika shift sebelumnya saya terlambat, jadi otomatis dia mengambil
kebersihan shift saya gitu selama 1 bulan. Terus sih paling di sini tuh kayak gitu sih, yang selama ini yang terjadi pengalaman di Pantagem. Kenal ini kan? Iya. Untuk perusahaan besar apa saja yang pernah dilakukan perusahaan, perubahan besar apa yang pernah dilakukan perusahaan akhir-akhir ini? Kayak misalnya ganti aturan kah, atau ganti sistem kerja? Ya, kalau selama ini nggak ada perubahan yang signifikan sih sebenarnya. Cuman kemarin karena itu sih kayak misalnya saya kan kemarin bikin apa namanya itu kayak lowongan kerja, dan itu yang menurut saya masuk akal tuh teman-teman yang kuliah. Jadi itu biasa saya ngambil dua orang untuk part time. Jadi sistem kerjanya berubah kan di situ. Jadi yang awalnya cuma masing-masing shift itu biasa per hari itu partainya nggak ada. Nah ini tuh ada. Jadi hari ini saya ambil 2 partai. Biasanya kan 1. Nah ini 2. Jadi hari ini libur dia masuk malam, besoknya dia libur, besoknya masuk selang-seling kayak gitu. Dia libur masuk. Yang part-time ini selang-seling. Awalnya kan nggak pernah tuh, dia biasanya masuk terus setiap minggu, nanti liburnya sekali. Dan perubahan yang kedua itu selama di Pantagem, awalnya kan dia nggak buka 24 jam ya. Nah sekarang sudah mulai buka 24 jam. Jadi otomatis yang awalnya itu cuman shift malamnya itu yang subuhnya itu sebagai keamanan saja, ini dia harus bekerja sebagai operator juga. Jadi keamanan dia sudah ikut lah keamanan. Tapi kalau subuh itu kan biasa rawan. Jadi selama 24 jam ini si keamanan ini ikut jadi operator juga. Apa kendala atau tantangan terbesar yang dihadapi saat mencoba menerapkan perubahan tersebut? Itu ya, kebingungan saya antara mau orang-orang ini mau bagaimana, mau keamanannya tetap ada atau saya nambah orang lagi supaya bantu dia di shift malam. Tapi ketika itu kebetulan kemarin yang keamanan saya itu yang kayak yang orang tua itu kan, dia kebetulan dapat kerjaan di tempat lain. Nah di situ saya terpaksa untuk cari anggota baru kayak gitu sih. Dan yang terberatnya juga adalah ketika saya harus mengorbankan karyawan kami untuk harus begadang. Itu sih yang sebenarnya jadi berat buat saya, karena mereka harus begadang, mereka harus semalaman jaga. Apalagi kalau besoknya kuliah di Iya, apalagi kalau besoknya kuliah. Sebenarnya saya ini juga, cuman kebetulan yang dapatnya orang kuliah, jadi ya itu harus ada yang dikorbankan memang. Bagaimana reaksi karyawan saat perubahan itu pertama kali diumumkan? Apakah banyak yang mendukung atau ada yang sempat? Reaksi pertama itu beberapa orang, mereka bukan menolak, cuma mempertanyakan. Jadi kami bagaimana, maksudnya mau kalau 24 jam otomatis harus di rolling kan. Kalau sebelumnya itu nggak di rolling, jadi yang shift malam itu yang jaga itu dia masih CM terus selama 1 bulan. Nah, sekarang dia harus di rolling yang CM itu supaya dia ada jadwal tidurnya. Dan responnya karyawan pertama ada juga yang respon positif, dan ada juga yang mempertanyakan, bukan negatif tapi dia pertanyakan. Positifnya kenapa? Karena mereka bilang nambah omset, karena awal-awal itu omsetnya Panda pastinya belum meningkat. Jadi kayak ketika ini ya walaupun kayak ibarat 1.000-2.000 ada pemasukan kayak gitu. Itu positifnya yang mereka sampaikan ke saya ketika mereka tahu, oh iya gini loh Pak, ternyata masih ada yang mau main subuh gitu. Ya, mungkin itu saja dari kami. Mm-hmm. Terima kasih atas Iya, terima kasih.